Dia memasukkan jasad Along ke dalam karung goni dan meninggalkannya di tepi jalan. Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku mau membahas tentang misteri kematian Along, yakni penyanyi lagu Rindu Serindu Rindunya. Mungkin bagi kalian yang lahir pada tahun 2000-an kurang familiar dengan nama Along dan lagu Rindu Serindu Rindunya. Tapi bagi aku yang lahir pada tahun 90-an cukup familiar dengan lagu tersebut. Apalagi band pun sempat menjadi terkenal di Indonesia juga. Nah, siapa sih Along ini? Dan bagaimana kronologi kematiannya? Dan apa sajakah misteri di balik kematiannya? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Along, vokalis dari band Spoon yang memiliki nama asli Sabiul Malik Syafi'i. Dia ini lahir pada tanggal 22 April tahun 1980. Nah, band Spoon ini sempat meraih masa keemasan guys, dan mereka berhasil merilis 2 album yang berjudul Spoon 1998 dan Spoon Kembali Merindu 1999. Tak hanya populer di Malaysia, ternyata band Spoon ini juga populer di Indonesia guys. Salah satu lagu yang paling populer dari band Spoon ini adalah berjudul Rindu Serindu Rindunya. Dan lagu Rindu Serindu Rindunya ini disebut-sebut sebagai lagu yang membuat band Spoon meraih puncak keemasan. Namun sayangnya, puncak keemasan band Spoon ini tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 25 Desember 1999 Along dilaporkan menghilang. Nah, 10 hari setelah pelaporan tersebut, lebih tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2000, jam 1 pagi, pihak kepolisian menemukan jasad Along terbungkus karung goni yang ditemukan di kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang Genting Peras, Jelebu. Tentu saja, kondisi jasad Along tersebut sudah membusuk dengan posisi kaki ditekuk seperti janin dalam kandungan. Setelah menemukan jasad tersebut, pihak kepolisian langsung membawa jasad itu ke rumah sakit dan langsung dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dan ditemukan fakta bahwa Along ini meninggal karena dicekik tali. Selain otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Along, pihak rumah sakit juga melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa jasad ini benar-benar jasad Along. Karena sebelumnya pihak keluarga sempat gak percaya bahwa Along sudah meninggal dunia. Nah, pada tanggal 7 Januari tahun 2000, tepat 1 hari setelah penemuan jasad Along, pihak kepolisian menangkap Muhammad Yaakob, seorang pria berprofesi sebagai polisi dengan pangkat Lance Corporal, dan dia biasa bertugas untuk menjaga ibu-ibu pejabat gitu guys. Nah, gimana sih kronologinya? Kok bisa seorang superstar seperti Along meninggal dunia di tangan seorang polisi? Ceritanya, Along ini memanglah seorang superstar yang sangat terkenal pada saat itu. Tentunya dia punya banyak fans dong, terutama para cewek guys. Nah, istrinya Yaakob ini adalah salah satu cewek yang menyukai Along. Dan dikabarkan bahwa istrinya Yaakob ini menjalin hubungan gelap dengan Along. Hingga suatu ketika, Yaakob mendapati fakta tentang hubungan gelap tersebut. Tentu saja Yaakob merasa cemburu. Gimana bisa istri yang sangat ia cintai ternyata menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain. Yaakob ini sangat sakit hati karena telah dikhianati. Jadi pada tanggal 25 Desember 1999, Yaakob membawa Along ke dalam mobil. Namun dalam mobil tersebut mereka nggak sendirian, ada juga Pak Sopir. Jadi Pak Sopirnya duduk di depan, sedangkan Yaakob dan Along duduk di kursi penumpang. Sepanjang perjalanan, terjadilah pertengkaran di dalam mobil. Yaakob ini melakukan kekerasan fisik pada Along dan menanyakan kembali fakta yang telah ia temukan. Apakah benar Along memiliki hubungan gelap dengan istrinya? Along pun menyangkal tuduhan itu. Yaakob kemudian mengatakan bahwa dia melihat Along berdua-duaan di dalam mobil bersama istrinya. Karena emosinya yang semakin meluap, Yaakob ini mengetuk-ngetuk kepala Along. Mendapati hal itu, tentu Pak Sopir tidak tinggal diam saja. Pak Sopir menasehati Yaakob agar tidak melukai Along guys.
Tak lama kemudian, Yakub ini menyuruh Pak sopir untuk berhenti dengan dalih ingin buang air. Tapi anehnya, saat dia keluar dari mobil, dia juga membawa Along bersamanya. Lalu dia menyuruh Pak sopir untuk pergi. Pak sopir pun meninggalkan Yakub dan Along di tepi jalan. Awalnya Pak sopir nurut-nurut aja nih disuruh pergi. Tapi saat dalam perjalanan dia merasa khawatir. Dia pun akhirnya kembali ke lokasi. Sesampainya di lokasi, dia hanya menjumpai satu orang saja, yaitu Yakub. Lalu di mana Along? Setelah kejadian itu, Along dikabarkan hilang. Tak lama setelah itu, Yakub pun ditangkap oleh pihak kepolisian karena dialah orang yang terakhir kali bersama Along. Sedangkan Pak supir menjadi saksi di pengadilan. Yakub menjelaskan bahwa motifnya membunuh adalah karena cemburu. Dia memasukkan jasad Along ke dalam karung goni dan meninggalkannya di tepi jalan. Setelah ditangkap pada tanggal 7 Januari, gak lama kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 19 Januari tahun 2000, Yakub menjalani sidang di Mahkamah Magistrat Seremban atas tuduhan pembunuhan. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 10 April 2002, Yakub dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Seremban karena terbukti bersalah atas kasus pembunuhan tersebut, guys. Pada tanggal 29 September, Yakub ini mengajukan banding untuk memperoleh keringanan hukuman. Tapi pengadilan tetap mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Jadi misteri pembunuhan Along ini kurang lebih memakan waktu 10 tahun dari Desember 1999 sampai 2 November 2010. Sejak kematian Along, tentu ketenaran Benz pun meredup drastis. Benz pun ini gak mau nyerah, guys. Mereka mencoba bangkit dan menjadikan adik Along, yakni Azlong, sebagai vokalis. Tapi sayangnya, para penggemar sudah terlanjur cinta pada suara Along. Maka dari itu, Benz pun tak sepopuler saat Along menjabat sebagai vokalis. Nah, begitulah cerita tentang kronologi kasus pembunuhan Along, yakni penyanyi lagu Rindu Serindu-Rindunya yang aku rangkum dari banyak sumber. Oke guys, bila mungkin kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, kalau aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia, tempat salah dan tempat lupa. Oke guys, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.